Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barung, YouTuber tertua di semesta. Saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Semua orang juga tahu saya bukan siapa-siapa. Saya cuma tukang donat dan YouTuber, tukang donat dari Barung dan YouTuber tertua di semesta. Saya bukan siapa-siapa. Saya lagi bikin itu baru 200 subscribernya. Channel namanya Yudi Pramuko bahasa Jawa. Nggak ada yang lihat. Oh, saya juga bukan siapa-siapa. Tapi kalau Habib Rizik, wah, itu orang apa? Orang dia siapa-siapa. Pak, biasa ada orang bilang di Indonesia nih yang lagi trending, Habib Rizik itu bukan siapa-siapa. Memang kalau orang jahil melihat orang alim begitu, kata Al-Ghazali nih di Ihya Ulumuddin begitu. Orang yang alim, yang ngerti ilmu-ilmu agama yang sampai halus-halus, itu di mata orang jahil sama dia itu. Orang ulama besar itu sama saya, sama dirinya yang bodoh, sama dirinya yang goblok itu sama. Makanya kita lihat kan di Indonesia itu orang-orang yang jahil begitu mudah menilai ulama-ulama itu kayaknya rendah, serendah dirinya ya. Ulama-ulama yang sudah berbuat, ulama amilin itu, ulama-ulama yang ilmunya mendalam seperti Habib Rizik dan sudah berbuat untuk bangsa dan umat, itu kata orang yang jahil itu, biasa itu, bukan siapa-siapa ya Habib Rizik itu. Tapi kalau bukan siapa-siapa, kenapa ada 3 negara yang menawarkan perlindungan politik kepada dia? Pertama Turki, udah jadi warga negara Turki aja, nggak usah pulang ke Indonesia tuh. Udah jadi warga negara Malaysia aja, nggak usah pulang ke Indonesia. Kalau Indonesia diperlukan seperti itu, kira-kira gitu ya. Udah di sini aja jadi warga Saudi. Tapi kalau tuh Habib Rizik menolak tuh, dia pengen pulang berjuang di tanah airnya. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa itu negara-negara muslim yang maju itu ya, yang lebih bagus ekonominya dari Indonesia, Malaysia itu lebih jelas lebih maju, menawarkan perlindungan politik terhadap Habib Rizik? Masa sih dia bukan siapa-siapa? Mesti dia orang hebat, ulama hebat berarti. Sampai mau dirawat. Brunei juga udah tinggal di sini aja Brunei, kalau di Indonesia nggak aman, kira-kira gitu ya. Jadi guru aja buat umat Islam Brunei. Turki itu 600 tahun memimpin dunia Islam ya, dengan kekhalifahan Utsmaniyah atau bahasa baratnya Ottoman itu. Menguasai Eropa sampai Timur Tengah itu pernah memimpin peradaban dunia. Turki itu, negara-negara Eropa itu takluk di bawah dominasi peradaban Turki Utsmani, menawarkan perlindungan suaka politik terhadap Habib Rizik. Tapi Habib Rizik menolak, dia mencintai negerinya. Kemudian pulanglah dia pada tanggal 10 November 2020, disambut dengan jutaan orang itu. Menurut Google itu ada 3 juta. Setelah 3,5 tahun dia dimuliakan di Arab Saudi, tetapi diblok, tidak boleh pulang ke negerinya sendiri oleh orang-orang yang bilang itu Habib Rizik itu bukan siapa-siapa, jadi perlu dihinakan, meskipun dia dimuliakan di negeri orangnya. Bukan siapa-siapa Habib Rizik itu buat para pengkhianat, memang pengkhianat Islam maksudnya, buat pendukung-pendukung nilai kebatilan ya, buat pendukung-pendukung nilai kerakusan, ketamakan terhadap dunia, nilai-nilai kemungkaran dan kekafiran misalnya gitu ya, yang menghalang-halangi dakwah dan tegaknya syariat Islam di Nusantara, di Indonesia. Maka Habib Rizik itu bukan siapa-siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bukan siapa-siapa di mata
penentang-penentangnya kaum Quraisy, malah disebut sebagai orang gila, orang ahli sihir, ahli nujum. Itulah Rasulullah yang begitu hebat, itu masih direndahkan oleh orang-orang yang hidup satu zaman dengan dirinya. Ya memang Habib Rizik itu bukan siapa-siapa. Dia cuma mau memperbaiki umat dan bangsa selama 23 tahun melalui ormas yang dia bangun, yang dia pimpin, yang dia kerahkan, yang dia arahkan, yaitu Front Pembela Islam, yang kemudian dibubarkan oleh orang-orang yang merasa Habib Rizik itu bukan siapa-siapa. Dan waktu dia menjadi dalam kasus kerumunan sebagai saksi, dia orang yang bukan siapa-siapa itu dikejar oleh orang-orang yang kita tidak tahu sampai sekarang siapa yang mengejar itu. Di jalan tol dan di kilometer 50, 6 pengawalnya syuhada, menjadi syahid, ditembak, ya, dibunuh, bukan ditembak, dibunuh dengan cara ditembak dari jarak dekat. Habib Rizik itu bukan siapa-siapa. Tapi kalau bukan siapa-siapa, kenapa dia dikejar dalam perencanaan pembunuhan yang digagalkan oleh Allah, dan dibuatkan 6 pengawal Habib Rizik Syihab, yaitu laskar, 6 pemuda yang jenius, yang berani, yang cerdas, itu kata Habib Rizik dalam sambutannya di Megamendung setelah mereka itu syahid. Mereka disiapkan oleh Allah melindungi, menjadi syahid karena menahan serangan dari orang yang mengejar di jalan tol, mengejar orang yang disebut bukan siapa-siapa itu. Kalau bukan siapa-siapa itu ya kayak saya ini, nggak ada yang ngejar saya, nggak ada yang ngurusin saya. Saya jualan donat, jualan ini juga nggak ada yang peduli ya. Saya rakyat kecil, bukan orang berilmu, bukan orang yang berjuang, bukan orang yang punya saham dalam perbaikan negeri ini. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau Habib Rizik, dunia Islam melihat dia, nilainya satu orang Habib Rizik lebih dari jutaan orang biasa, karena dia seorang ulama besar dan seorang pejuang Islam yang nothing tulus, yang ikhlas karena Allah. Dan biarkanlah orang yang bilang Habib Rizik yang baru mendapatkan gelar doktor ad-doktor Habib Muhammad Rizik Syihab bukan siapa-siapa, tetapi moga-moga dia bernilai di sisi Allah karena dia sudah berproses berjuang menegakkan sesuatu, yaitu syariat Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama pewaris Nabi. Salah satunya adalah mujahid dakwah yang terbesar di abad 21, yaitu ad-doktor atau Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Licur, tertua di semesta fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.